Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan judul, tema kita pada hari ini adalah sebuah tema yang sangat menyesatkan. Judulnya saja sudah menyesatkan, dan ketika saya share judul ini, banyak teman-teman saya, para ustadz yang protes. Sejak kapan ente sudah mulai keliru jalannya? Karena judulnya adalah sudah ada Quran dan Sunnah, buat apa lagi ikut pendapat para ulama? Ini judulnya memprovokatif sebenarnya. Sebenarnya ini judul yang mau kita kritisi justru. Judul inilah yang mau kita kritisi, mengingat sekarang ini banyak orang yang sudah berada pada posisi bahwa kita sudah tidak butuh lagi ulama, kita sudah tidak butuh lagi ilmu fikih, ilmu syariah, kemudian pandangan para fuqaha dan sebagainya. Toh kan sudah ada Quran, kan sudah ada as-sunnah. Yang harus kita berpegang teguh padanya itu kan Quran dan Sunnah, bukan pendapat para ulama, begitu. Nah, ini yang sebenarnya ini menjadi tema yang cukup krusial, lantaran kita sekarang ini umumnya memang berpikirnya kurang lebih sejalan lah dengan itu. Jadi awalnya sih bagus, yaitu Quran dan Sunnah itu harus kita pegang teguh. Berangkat dari sabda Rasulullah, ya taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nah, dua perkara itu adalah sunnatullah, kitabullah, dan sunnah Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Sampai pada titik ini tidak ada yang salah. Memang kita harus berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kita harus kembali pada Quran dan Sunnah, karena itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Quran itu datangnya dari Allah, Sunnah itu dari Rasulullah, yang asli juga dari Allah juga, dan dua itu adalah petunjuk kita. Nah, cuman yang jadi masalahnya adalah turunannya. Kalau kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, lantas yang lain-lain itu bagaimana? Yang lain-lain itu apa? Nah, yang lain-lain itu ternyata adalah, pertama ya, ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini sering dianggap sebagai ilmu yang tidak merujuk pada Quran dan Sunnah. Dianggap ilmu fikih itu berdiri sendiri sebagai pendapat atau hasil budidaya, hasil pemikiran manusia biasa. Ya, bahkan sering pula diasumsikan. Nah, ini yang terjadi pada Taurat dan Injil itu ya. Taurat dan Injil itu kan mengalami pemalsuan, mengalami istilahnya ad-dakhil, istilahnya ini kemasukan unsur-unsur luar gitu ya, gara-gara saya sebut istilahnya dipermak begitu ya. Kalau ada jins itu udah permak jin gitu ya. Nah, ini Taurat dan Injil dipermak sedemikian rupa oleh para pendeta, kemasukan unsur-unsur luar, unsur-unsur asing yang bukan asli dari Allah. Nah, hal yang sama dituduhkan juga pada Al-Quran dan Sunnah. Sejak para ulama itu kemudian menambah-nambahi Quran, menambah-nambahi hadis gitu ya, dan mengatur-atur Quran dan hadis dengan tambahan-tambahan dan sebagainya, maka rusaklah agama Islam gitu. Ini skenarionya begitu bunyinya. Maka untuk itu, agar kita bisa kembali murni pada agama Islam yang asli, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pemahaman salafun sholih, maka semua yang merusak unsur-unsur Al-Quran itu atau yang ada hadis itu harus kita pisahkan, harus kita buang. Jangan lagi pakai tafsir-tafsirnya ulama itu. Kenapa? Itu cuman pemikiran-pemikiran manusia yang belum tentu si ulama ini dia bersih dari tauhid, bersih dari pemikiran-pemikiran yang melatar belakangi kehidupannya. Belum tentu dia bersih dari
kepentingan-kepentingan politis yang ada di zamannya, di zaman para khalifah yang suka rebutan kepemimpinan itu. Nah, belum tentu mereka bersih dari itu semua. Ngapain kita baca Quran tapi pakai tafsir-tafsirnya? Hilangkan semua tafsir-tafsir itu, murnikan Al-Quran sebagaimana aslinya yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren nggak tuh kayak gitu? Keren banget tuh cara berpikir begitu. Demikian juga dengan hadis Nabi, ya. Hanya yang sahih saja yang kita pakai. Yang tidak sahih, yang dhaif dan yang bermasalah, maka itu nggak usah kita pakai, kita buang. Hadis kalau dhaif, kalau bermasalah, itu saja kita buang. Apalagi cuma perkataan manusia biasa yang bukan nabi, ya, cuman orang-orang yang ya mungkin dia punya kepentingan, ya, berbagai macam hal dimasukkan ke dalam agama kita sehingga Islam itu menjadi mundur. Mundurnya Islam itu gara-gara adanya ulama yang masukkan tafsir ke dalam Al-Quran, adanya ulama yang masukkan pemahaman dia terhadap hadis, dan diciptakanlah berbagai macam aliran-aliran agama, mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan berbagai macam mazhab yang satu dengan yang lain saling perang, saling berantem, saling menjelekkan dan sebagainya. Sebagaimana pecahnya Yahudi menjadi 71 golongan, pecahnya Nasrani menjadi 72 golongan, maka Islam juga pecah menjadi 73 golongan. Itu kan karena kerjaannya para ulama. Begitu Pak, biasanya doktrinnya itu kemana-mana diajarkan. Dan generasi muda yang nggak tahu ceritanya, nggak tahu jalan cerita dari awal, menerima doktrin seperti itu, ya benar. Berarti tinggalkanlah pendapat-pendapat manusia, kembali saja kepada Quran yang asli, yang original, yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad, kembali pada sunnah yang sahihah, dan yang lain-lain itu bisa benar, bisa tidak benar, tapi buat apa lagi kita berpegang pada sesuatu yang kebenarannya saja tidak pasti. Maka kembali pada Quran sunnah saja, itulah yang bisa menjamin originalitas Islam, dan Islam kembali jadi murni sebagaimana aslinya. Makanya ada istilah gerakan tajdid, pembaharuan Islam. Islam diperbaharui dengan cara di-refresh, dan hal-hal yang sekiranya sudah menghambat Islam itu sendiri, nah itu dibuang. Ibaratnya cookiesnya sudah terlalu banyak dan kita buang cookiesnya, dan jalannya komputer lebih terang lagi, lebih lancar lagi. Nah, pemikiran seperti inilah yang kemudian banyak dipahami dan banyak menyebar dan menjadi viral di seluruh majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, di kampus-kampus, di berbagai macam organisasi keislaman, di kalangan generasi muda, bahwa kalau mau pakai Islam, ya Quran hadis saja, yang lain nggak usah. Gitu. Makanya judul tema kita hari ini adalah mewakili pemahaman yang selama ini banyak berkembang di tengah masyarakat, dan kita mau coba kritisi apa sudah benar cara berpikir seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau mau benernya tema kita ini judulnya adalah mengkritisi pemikiran kembali pada Quran dan Sunnah, dan meninggalkan ijtihad, meninggalkan pendapat para ulama, meninggalkan ilmu syariah, ilmu fikih dan seterusnya. Kita ingin mengkritisi satu persatu. Jadi gini jamaah sekalian, pemikiran yang banyak berkembang di tengah masyarakat Islam hari ini, wabil khusus di kalangan generasi muda ini, bahwa jangan pakai pendapat ulama, tinggalkan karena belum bisa dipastikan kebenarannya, dan pakai Quran dan Sunnah saja. Ini secara sekilas dengan logika berpikir yang sederhana kelihatannya memang itu masuk akal dan logis. Tapi coba saya akan dekati dengan satu pendekatan yang lain. Begini jamaah sekalian. Oke lah, kita terima pemikiran bahwa kita akan kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi saya mau kasih sebuah pertanyaan begini. Kembali pada Quran itu, Quran yang mana? Quran yang mana? Quran yang ada di mushaf ini. Loh, itu bukan Quran yang turun kepada Nabi Muhammad.
Quran yang turun pada Nabi Muhammad itu bentuknya bukan mushaf, bukan tulisan, bukan teks. Jibril itu turun dari langit bawa wahyu kepada Nabi Muhammad, itu tidak bawa mushaf, Pak. Jadi wahyu itu wujud fisiknya bukan kertas, ya, bukan lembaran-lembaran, bukan tulisan, bukan teks, gitu. Ada yang tahu nggak, Pak? Wujudnya wahyu yang turun itu wujud fisiknya apa? Pada saat itu dari Allah kepada Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril, itu bentuk fisiknya tuh apa? Quran itu, ya, suara. Nah, suara itulah yang wahyu. Nah, ketika diterima Nabi Muhammad, beliau menghafal, ya, masuk ke dalam hati beliau, lalu disampaikan kepada para sahabat, wujudnya pun suara, mulutnya Nabi ngomong, membacakan ayat itu dan didengar oleh para sahabat. Lalu para sahabat kemudian menghafalnya, gitu kan? Nah, para sahabat kemudian memberikan lagi kepada sahabat yang lain, atau kepada para tabi'in, atau kepada atba'ut tabi'in, terus gitu. Nah, sampainya Quran kepada umat Islam itu semuanya lewat jalur suara, bukan mushaf, bukan teks, apalagi terjemahan Departemen Agama, bukan, gitu, ya kan? Nah, maka kalau saya tanya itu kan wajar. Kembali pada Quran yang mana? Gitu. Yang terjemahan Departemen Agama, lo itu buatan manusia, itu bukan dari Allah. Yang ditulis di kertas itu bukan Quran yang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, yang menuliskan wahyu itu Jibril atau Nabi Muhammad? Yang menuliskan ayat-ayat Quran itu Jibril apa Nabi Muhammad? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Yang nulis ayat Quran, itu kan tulisan-tulisan tuh, ya. Nah, itu kan Quran kita bilang. Lah, itu yang nulis itu Jibril apa Nabi Muhammad? Jibril nulis gitu. Jadi Jibril nulis lalu dibawa kepada Muhammad, ini Quran, ya. Emang begitu? Lah, sahabat Rasul. Saya tanya, sahabat Rasul itu bukan Jibril kan? Bukan Rasulullah juga kan? Dia orang biasa kan? Bisa salah nggak? Bisa salah nggak sahabat Nabi itu? Maksum apa tidak sahabat Nabi itu? Enggak. Nah, sekarang balik lagi dengan pernyataan awal. Tinggalkan pendapat manusia, kembali pada Quran. Lah, Quran yang mana yang kita kembali itu? Yang turun kepada Nabi Muhammad dalam bentuk suara itu, atau dalam bentuk mushaf yang sudah ditulis oleh manusia? Nah, begini Bu, nih ya. Ngomong-ngomong, saya lagi kuliah S3 nih, judulnya adalah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi kita belajar bagaimana sejarah penulisan mushaf, gitu ya. Setiap wahyu yang turun kepada Nabi itu masuk ke dalam hatinya Nabi, mantap di situ, dan Nabi tidak akan pernah lupa. Lalu Nabi menyampaikan dalam bentuk suara kepada para sahabat, dan para sahabat kemudian mendengar dan menghafalnya. Cuma biar dia tidak hilang bersama dengan wafatnya manusia itu, maka ditulislah. Kita mengenal ada istilah para sahabat yang menjadi penulis wahyu. Siapa Bu? Penulis wahyu itu siapa? Ada Utsman bin Affan. Gak cuma satu, ada banyak. Siapa lagi? Ya, ini ya, Khulafaur Rasyidin yang 4 itu semua penulis wahyu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu ya. Tapi kalau yang paling fenomenal, karena setiap saat selalu dipanggil Nabi untuk menuliskan, itu namanya Zaid bin Sabit. Ada lagi namanya Ubay bin Ka'ab. Itu dua orang tokoh ya. Kalau Zaid itu sejak dari Mekah itu sudah nulis begitu ya. Ubay juga di Madinah itu banyak. Nah, orang seperti Zaid ini setiap kali turun wahyu yang berbentuk suara itu ya, itu sama Nabi didiktekan, diimlakkan, tulis gitu. Ditulislah pada saat itu. Waktu itu belum pakai tinta dan kertas, karena tidak ada tinta dan kertas. Adanya apa? Kalau nggak tulang gitu ya, kulit, kemudian pelepah kurma, ya kan, kadang-kadang di atas batu juga. Nah,
Jadi ditulislah di atas media-media seperti itu. Setelah ditulis, sama Nabi disuruh baca ulang. Maka dibaca. Nah, lalu didengarkan oleh Nabi. Kalau memang sudah benar bacaan itu, barulah silahkan ini di share, diviralkan. Nah, gitu, dibagi-bagi kepada sahabat yang lain. Nah, yang nulis wahyu itu bukan Jibril, bukan Nabi Muhammad, tetapi sahabat, begitu ya. Nah, tulisannya saat itu belum ada titiknya, ya. Jadi huruf ba itu nggak ada bedanya dengan huruf ta, nggak ada bedanya dengan huruf sa. Jadi ba, ta, sa itu nggak ada titiknya semua. Sama ya itu nggak ada titiknya. Jim, ha, ho sama semua tanpa ada titik, gitu ya. Fa, kof nggak ada titiknya juga, gitu. Titiknya nggak ada, apalagi harokatnya. Fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain nggak ada. Jadi kalau kita baca mushaf yang ditulis pertama kali oleh Zaid itu, hari ini Pak kita baca itu, kita nggak bisa baca. Kenapa? Ya itu tulisan Arab, coba tulisan Arab zaman segitu, bukan sekedar gundul tapi pelontos gitu, licin gitu loh, ya kan? Nah, baru nanti ada titiknya itu di zaman-zaman berikutnya, sesudah Nabi wafat, baru ditambahin titik, baru ditambahin fathah, kasroh, dhammah. Nah, kalau titik, harokat dan sebagainya saja tidak ada, waktu itu nomor ayat apalagi tidak ada. Jadi Jibril itu waktu turunkan wahyu nggak pernah nyebutin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 ya. Khalaqal insana min 'alaq ayat 2 ya. Itu nggak pernah begitu, Pak. Ah, jadi yang menomori itu siapa? Yang menomori itu bukan Nabi, bukan Jibril, ya manusia. Yang tadi kita bilang tinggalkan pendapat manusia, kembali pada Quran. Lalu Qurannya saja itu, ya, ditulis, disusun, diharokati, dikasih titik, dikasih nomor ayat itu oleh manusia. Gitu. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya berapa sih jumlah ayat Al-Quran secara total, itu jawabannya nggak ada yang sama. Berapa Bu? Total jumlah ayat Quran. Kalau jumlah surat 114, tapi jumlah ayatnya berapa? Nah, banyak versi itu ya. Yang paling sering sih 6.666, dan itu yang paling salah. Yang paling salah itu. Kalau nggak percaya coba bikin pakai Excel ya. Tulis Al-Fatihah berapa tuh? 7 ya. Al-Baqarah 286 gitu ya. Ali Imran dan seluruh sampai An-Nas. Terus di sum gitu. Itu nggak ketemu. Jadi 6.666 itu jawaban paling masyhur dan paling salah. Gitu. Terus yang benar berapa? 6.236 satu versi. 6.256 versi yang lain. Versinya banyak dan semuanya bisa jadi benar. Yang paling salah cuma yang tadi, yang 666 itu yang paling salah gitu, karena nggak bisa dibuktikan. Jadi kenapa kok jumlah ayat Quran saja kita nggak sepakat? Ya karena menomorinya itu bukan Jibril yang menomori, bukan Rasulullah bahkan, tapi generasi-generasi berikutnya. Jadi mushaf saja itu tidak bisa lepas dari tangan-tangan manusia. Nah, kan kita judul kita hari ini sudah ada Quran dan Sunnah, ngapain pakai pendapat ulama? Loh, yang bikin mushaf itu ulama loh itu, ya kan? Manusia, ya ulama. Zaid bin Sabit itu kan bukan nabi, bukan rasul, ya kan? Dia manusia biasa. Cuma, nah ada cumanya. Walaupun dia manusia biasa, walaupun dia tidak terima wahyu, ya, tapi bicara orang yang paling ngerti ayat-ayat Quran itu adalah Zaid bin Sabit. Gitu. Orang paling ngerti. Kenapa? Ya karena waktu ayat itu turun dia ada di situ. Ya kan? Nabi panggil kayak sini. Nah, tulis ini baru turun. Dan asal tahu aja Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Quran itu turunnya tidak urut dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus itu enggak. Ngacak itu Jibril itu. Ya pasti ada sebab apa namanya rahasianya kenapa ya.
Kan turun pertama surat Al-Alaq dulu kan. Masa ujuk-ujuk langsung Al-Alaq? Itu baru 5 saja berhenti terus ngacak pindah lagi yang lain. Ya, belum selesai pindah lagi. Itu sampai Nabi wafat belum pernah disusun menjadi satu mushaf seperti yang kita kenal sekarang. Sampai Nabi wafat ayat itu masih berantakan. Ya, di dalam tulang, kulit dan sebagainya masih berantakan begitu semua. Itu. Lalu datanglah Umar kepada Abu Bakar, ya minta, wahai Abu Bakar, gimana kalau kita susun ini semua menjadi satu sesuai dengan urut-urutannya, gitu. Abu Bakar bilang Rasulullah nggak nyuruh, ya, bagaimana mungkin saya susun, gitu. Tapi kata Umar, wallahi innahu khair, ini sangat baik, gitu ya. Lam yazal yuraji'ni, kata Abu Bakar. Lam yazal yuraji'ni Umar, sampai kemudian dada saya itu lapang. Lalu Abu Bakar menerima usulan Umar, maka ayo kita susun ulang Al-Quran ini yang Nabi wafat itu ditinggal begitu aja, nggak ada urut-urutannya yang benar. Nah, disusunlah berdasarkan clue, jejak yang Nabi tinggalkan. Karena begini, waktu Quran itu turun, Nabi selalu bilang kepada Zaid atau siapa yang mencatat itu, nanti letakkan ayat ini dalam barisan sebelum ayat-ayat ini dan sesudah ayat-ayat itu. Nah, ditaruhnya di situ. Ya, seperti misalnya turun 2 surat ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sudah urut, gitu kan? Nah, nanti ada surat apa lagi, ini taruhnya di sini, ini taruhnya di sini. Tapi itu teori aja, masih teori. Tidak dipraktekkan langsung oleh Nabi, disusun begitu sampai kemudian jadi mushaf seperti yang sekarang lalu diajarkan kepada sahabat, itu enggak. Nabi meninggal aja udah, wassalam. Nah, jadi sebuah ijtihad yang sangat krusial adalah menyusun mushaf, menyusun sesuai dengan urut-urutannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu bukan mushaf yang disusun langsung oleh Nabi, tapi disusun di era para sahabat yang mengerjakannya adalah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid ini bukan orang yang menerima wahyu dari Allah, enggak menerima petunjuk dari langit. Dia bekerja berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Nabi, clue yang Nabi berikan itu, jejak-jejak yang Nabi berikan itu. Nah, dia ijtihadkan. Nah, tapi apa yang diijtihadkan oleh Zaid itu semua orang sepakat. Semua orang sepakat. Kata Abu Bakar, daripada saya lebih ngertian Zaid urut-urutannya. Kata Umar, daripada saya ngertian Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ngertian Zaid. Gitu. Makanya semua sepakat Zaid yang diminta untuk menyusun. Dan hasil susunan Zaid itu tidak ada satupun yang mengatakan keliru. Kenapa? Ya karena memang dia ahlinya. Gitu kan? Jadi mushaf kita itu 114 surat dengan urut-urutannya dan ayat-ayat nomor dan sebagainya, itu ijtihad. Itu ijtihad. Urut-urutannya Pak ya. Kalau kontennya iya dari Allah, tapi ngurutinnya itu ijtihad. Jadi bagaimana mungkin hari ini kita mengatakan tinggalkan ijtihad? Ya kalau tinggalkan ijtihad, mushaf itu kita rombak lagi Pak dari mulai. Gitu. Urutin sesuai dengan masa turunnya. Jadi buka ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan gitu ya. Baru dapat 5 ayat pindah Al-Mudaththir, pindah lagi Al-Muzammil, pindah lagi apa itu terusannya. Juga enggak hafal juga sih gitu. Karena di zaman itu para sahabat banyak juga yang menulis berdasarkan turunnya wahyu. Seperti Ali bin Abi Thalib, tadi kan saya bilang Ali itu penulis wahyu juga. Ya. Nah, dia nulisnya itu dia berdasarkan urutan wahyu. Kemarin turun ini, tulis ini. Besok turun apalagi turun apa itu. Nah, mushafnya Ali itu ditulis berdasarkan turunnya wahyu. Sedangkan mushaf yang lain seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia juga menulis berdasarkan urutan wahyu. Nah, urutan wahyu yang ditulis oleh Ali dengan urutan wahyu yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud, urutannya nggak sama. Waktu itu Ali lagi kemana tahu turun wahyu, nggak kecatat sama dia. Dicatat nama Abdullah bin Mas'ud, gitu kan? Jadi Quran berdasarkan urutan wahyu ditulisnya itu ada banyak versi.
Gitu. Tapi ketika yang ngerjain adalah Zaid dengan urut-urutan sebagaimana Nabi perintahkan atau Nabi isyaratkan, tidak ada satupun yang menolaknya. Walaupun Zaid itu bukan Nabi dan tidak terima wahyu, tapi dia adalah orang yang disepakati kemampuannya dan keilmuannya sampai hari ini. Jadi kita baca Quran, hatam Quran itu ijtihadnya si Zaid. Gitu. Kalau sampai kita bilang Zaid goblok, kagak ngerti apa-apa, dia manusia biasa, bisa benar bisa salah, itu kita robekin semua itu Pak Mushaf itu. Kenapa? Itu susunan beliau. Itu. Ini ceritanya saya kuliah di ilmu Al-Quran dan tafsir, sejarah penyusunan mushaf itu kayak gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong, buang ijtihad, nggak usah pakai pendapat manusia, kembali pada Quran. Saya tanya, Quran yang mana? Mushaf lah itu ijtihad, gitu loh. Ada titiknya, ada barisnya, ada fathah kasrah dhamma, ada nomor-nomor ayatnya, itu semua ijtihad, bikinan manusia. Gitu. Nah yang wahyu ya konten isi ayatnya itu wahyu dari Allah. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa kedudukan ijtihad itu sangat penting, tetapi juga nggak boleh sembarangan orang ijtihad. Makanya Umar disuruh nyusun itu dia angkat tangan. Saya tahu, tapi saya bukan ahlinya banget. Maka dia ngomong sama Abu Bakar, kata Abu Bakar, saya tahu, tapi saya bukan ahlinya banget. Ada yang lebih tahu lagi. Siapa? Itu Zaid. Gitu. Sepakatlah Zaid yang diangkat untuk menjadi ketua tim penyusun mushaf, gitu kan? Dan itu bukan wahyu, itu adalah ijtihad. Maka kalau Quran itu kemudian tafsirnya itu diijtihadkan oleh para sahabat, ya Abu Bakar baca satu ayat dia memahaminya begini, maka apa yang dipahami Abu Bakar itu udah paling benar itu. Kenapa? Karena waktu wahyu itu turun, Abu Bakar di situ bersama Rasulullah. Dia tahu, dia tanya Nabi maksudnya apa nih ya Rasul dan sebagainya. Dan Nabi juga mengajarkan bagaimana cara memahami Quran itu kepada para sahabat. Ada yang masih kecil tuh namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, masih kecil, tapi udah hafal Quran, udah pintar dan sebagainya. Nabi doakan. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih, ngerti dalam urusan agama, dan ajarkan dia takwil atau tafsir dari tiap ayat Quran yang turun. Maka Abdullah bin Abbas itu dikenal sebagai turjumanul Quran. Orang yang paling ngerti dengan isi Al-Quran itu ya Ibnu Abbas. Gitu. Dia bukan nabi, dia ijtihad, tapi ijtihadnya memang berada pada posisi yang paling tepat. The right man on the right place, gitu loh. Maka kalau kita mau tahu apa maksud dari setiap ayat itu, tanya pada Abdullah bin Abbas. Memang dia yang dapat rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya. Maka tafsir itu bukanlah hasil karangan, bukan berdasarkan kontemplasi siapa gitu-gitu nafsirin, bukan. Itu sebenarnya bagian dari Quran itu juga, karena Quran turun, Nabi Muhammad menjelaskan isinya dan para sahabat mendapatkan penjelasannya dari Nabi. Makanya kita mengenal ada istilah tafsir bil ma'thur, tafsir dengan asar atau dengan riwayat yang sahih sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain Nabi yang menafsirkan, para sahabat itu dididik, dibina, disiapkan, didoakan, diberkahi oleh Nabi untuk bisa menafsirkan Quran. Maka tafsir Quran itu, penjelasan tentang Quran itu, rujukannya setelah Nabi wafat ya para sahabat pastinya, gitu kan? Nah para sahabat mereka juga nggak berhenti begitu saja, mereka mengajarkan juga kepada generasi berikutnya, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, sampai yang kita kenal sebagai para ulama 4 mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya itu tidak ujuk-ujuk lahir jadi mufassir, tidak ujuk-ujuk jadi ulama. Mereka melalui proses yang panjang, mulai dari kecil. Syafi'i itu ya 5 tahun, riwayat yang lain 7 tahun, dia sudah hafal luar kepala Al-Quran itu ya, hafal dulu luar kepala gitu. Nah kalau hadis di usia 12 dia hafal dulu hadis-hadis Nabi itu ya. Yang menuliskan atau menyusunnya ya gurunya Al-Imam Malik rahimahullah ya, dengan 7.000 hadis dalam kitab Al-Muwatta'nya itu dihafal itu Pak.
ya Bu ya, hafal hadis ini bukan cuman matannya, tapi sanadnya juga. Ya, jadi misalnya Imam Malik ini ngajarin pada muridnya, pada Syafi'i, saya punya satu hadis dari guru saya, si Fulan. Guru saya ini dapatnya dari guru saya, gurunya lagi, gurunya sampai sahabat, sampai Rasulullah gitu kan. Nah itu urut-urutannya itu diajarkan kepada Syafi'i. Nah Syafi'i menghafal isinya, konten hadis itu plus dengan sanadnya. Dan itu dihafal di usia 12 tahun. Gitu. Nah jadi kita nggak bisa bilang bahwa Syafi'i itu nggak ngerti agama, nggak ngerti hadis, nggak ngerti Quran, ntar dulu jangan sembarangan gitu loh. Ini orang yang paling ngerti agama. Gitu kan, dari generasi yang terbaik di zamannya. Dan ketika mereka menafsirkan ayat Quran, itu nafsirnya bukan pakai otak sembarangan, tapi ya berdasarkan riwayat yang mereka terima dari gurunya secara jalur yang siqah, bahkan bisa jadi sampai mutawatir. Nah, lalu diajarkan kepada berikutnya sampai kepada kita. Nah, oleh karena itu kalau dibilang tinggalkan semua pendapat ulama, kembali pada Quran dan Sunnah, ini pernyataan yang rada-rada menggambarkan ketidakfahaman sebenarnya atas apa yang sesungguhnya telah terjadi dan berjalan selama ini. Justru kalau nggak ada ulama itu, kita jadi nafsirin sendiri semua kita. Ini kan blundernya di situ, Bapak Ibu sekalian. Tinggalkan pendapat ulama, kembali pada Quran. Quran yang mana? Ya Quran terjemahan Depak, gitu ya. Quran terjemahan Depak itu buatan manusia, terjemahannya. Dan ketika kita baca, pemahamannya adalah pemahaman kita yang belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya ketika diturunkan ayat itu. Ini tragedi besarnya begini, Ibu. Suatu hari saya ditanya sama salah satu ya jamaah majelis taklim juga sih. Cuman ibu ini nanyanya agak-agak sedikit menukik gitu ya. Dia tanya, memangnya ada kewajiban pakai jilbab di dalam Al-Quran? Gitu. Dia tanya begitu. Saya bilang ada. Dia balik tanya, yang mana ayatnya yang mewajibkan pakai jilbab? Gitu kan? Ya saya bilang itu surat An-Nur ayat 31, ya Al-Ahzab ayat 59. Nah, dia bilang, saya sudah baca berkali-kali itu ayat-ayat itu, dan saya tidak temukan ada perintah untuk pakai jilbab. Nah, saya bilang ya sudah kalau gitu kita buka saja mushafnya. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 59 itu dibaca. Bunyinya begini, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman. Titik 2 tanda petik. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tuh Pak Ustaz, hendaklah. Itu kan cuma himbauan, tidak wajib. Hendaklah. Gitu. Terbahak-bahaklah saya ya ketika dia baca terjemahannya. Saya langsung skakmat aja ya. Ibu, Quran itu bukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang Arabnya. Yang kirinya itu terjemahan, itu bukan Quran gitu. Yang Quran yang Arabnya. Nah ibu itu jawab, nah kalau yang Arabnya saya memang baru selesai Iqra jilid 3, belum selesai bacanya. Loh yang wahyu itu yang Arabnya, bukan yang Indonesianya. Ibu kalau baca Indonesia keliru. Nah yang benar itu yang Arabnya. Yang Arabnya gimana Pak Ustaz? Qul ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu kalau kita ngerti bahasa Arab, kata yudnina 'alaihinna itu artinya bukan hendaklah, wajiblah atas kalian. Yudnina 'alaihinna, ada kata 'ala di situ, sebagaimana kalau kita baca kutiba 'alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa, itu artinya telah diwajibkan. Memang permasalahannya adalah ketika menulis terjemahan Quran yang space-nya terbatas itu ya. Ini para dosen saya yang bagian tashih Al-Quran itu sendiri mengakui
teks terjemahan Quran itu cuma sedikit-sedikit saja bisa membantu memahami, tapi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Kenapa? Karena terbatasnya space dan terbatasnya bahasa Indonesia. Yang benar itu, kalau mau yang benar, jangan baca terjemahannya, baca tafsirnya, karena akan dijelaskan secara lebih rinci dan detail. Tidak setiap kata dalam Al-Quran, apalagi khususnya dalam bahasa Arab lah begitu ya, itu bisa ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama. Mungkin ada sedikit mirip-mirip tapi nggak sama banget gitu ya. Misalnya saya kasih contoh nih, di dalam bahasa Arab ada istilah am dan khol. Ammu dan khol itu dua-duanya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya sama-sama paman gitu. Ammu itu saudaranya ayah saya, dia laki-laki, dia saudaranya ayah saya, itu am. Nah kalau khol itu saudara laki-lakinya ibu saya. Saya punya ibu ya, ibu saya ini punya saudara laki-laki ya. Kalau bahasa Indonesia, saudara laki-lakinya ayah saya panggil paman, saya panggil om gitu ya. Saudara laki-lakinya ibu saya panggil om juga, nggak ada bedanya. Tapi dalam bahasa itu dibedakan antara am dan khol, lewat jalur yang mana. Nah, ketika ditulis dalam bahasa Indonesia, paman, ya udah selesai, paman doang. Gitu. Padahal kalau mau yang benar, ya, hadza ammi, gitu ya. Tulisannya dalam bahasa Arab cuma dua kata, hadza ammi. Itu kalau terjemahannya mau lengkap, ini adalah saudara laki-lakinya ayah saya. Nah, gitu. Jadi panjang. Nah, kalau hadza khali, gitu ya. Ini adalah saudara laki-lakinya ibu saya. Jadi panjang terjemahannya. Space terjemahan di mushaf itu nggak muat kalau menjelaskan sampai sedetail itu. Jadi cuma ditulis saja paman, nah, gitu kan, selesai. Padahal maknanya masih lebih dalam lagi, gitu. Nah oleh karena itulah, ini orang Indonesia, orang Sunda nih khususnya, itu punya pemahaman yang dalam tentang kambing. Dia bedakan antara kambing dengan domba. Ya kan? Gitu. Kalau dalam pandangan saya, mau kambing mau domba, saya sebut kambing aja udah. Kambing berapa? Kambing 20 ekor. Sapi berapa? Sapi 3 ekor kan gitu. Tapi kalau orang Sunda, mobil khusus orang Garut, saya punya teman orang Garut, dia bilang harus dibedakan, sapi sapi, kambing kambing, domba domba. Itu 3 hal yang berbeda, dia bilang. Saya bilang, domba sama kambing apa bedanya? Beda, domba domba, kambing kambing, ya enggak Pak? Ya kan, dibedakan sama mereka gitu kan. Nah itu detail banget sebenarnya. Nah cuman buat masyarakat kita itu nggak terlalu detail. Makanya dalam bahasa Arab yang namanya nasi itu ruz. Itu ya mau nasi uduk, mau nasi kebuli, mau nasi apa semua, mau itu yang namanya rengginang ya, yang mau namanya legendar gitu, pokoknya semua dari beras itu namanya ruz gitu aja. Bubur ayam, ruz juga gitu loh. Padahal di kita nasi itu ada bubur ayam, ada rengginang, ada kerak, ada intip, ada nasi basi, nah, itu semua detail kan gitu ya. Karena kita pemakan nasi kan, jadi detail gitu. Nah di bahasa Arab istilah-istilah itu banyak yang detail, yang terjemahannya itu dibikin sederhana banget saja. Maka terjemahan Quran itu nggak bisa dijadikan sebagai pedoman gitu ya. Tapi sekedar sedikit-sedikit bisa memberi informasi, tapi nggak bisa dijadikan sebagai pedoman. Nah pedomannya di mana? Di kitab tafsir, gitu. Itu rinci kalau soal tafsir itu. Jadi satu ayat bisa dijelaskan sampai berpuluh-puluh halaman. Dan tafsir itu masih ada lagi yang lebih jauhnya lagi. Kitab fikih itu lebih detail lagi, gitu. Ya, dikatakan bahwa seorang wanita kalau dia diceraikan oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah, masa di mana dia tidak boleh menikah dulu sampai habis masa iddahnya. Berapa lama? Quran cuma bilang salah satu quru, 3 quru itu saja. 3 quru itu kalau terjemahan Depak cuma 3 kali haid gitu doang, ya kan? Tapi 3 kali haid itu kalau kita mau tanya, ini 3 kali suci dari haid apa 3 kali haidnya? Terus gimana kalau wanita itu tidak haid? Nah, gitu. Ini ada wanita tidak haid, gitu kan? Kalau tungguin 3 kali haid, orang saya kan jarang-jarang haidnya. Nah, kapan kawin laginya kan begitu? Bagaimana dengan orang yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi? Suaminya menceraikan, terus gimana?
Nah itu nggak bisa dijawab dengan Quran terjemahan, nggak ada penjelasannya itu, gitu loh. Di hadis juga nggak ada, adanya di mana? Di tafsir, ya, tafsir yang khusus dalam masalah hukum syariah, misalnya tafsir Al-Qurtubi, gitu ya, atau tafsir Qiyya Al-Harasi misalnya, tafsir-tafsir yang hukum. Tapi kalau mau lebih detailnya lagi, adanya di mana? Di kitab fikih, dijelaskan sangat detail, sedetil-detailnya oleh para ulama di masa lalu. Jadi aneh banget hari ini kalau ada yang mengatakan tinggalkan tafsir, tinggalkan fikih, kembali pada Quran. Lo itu kembali kepada terjemahan Depak maksudnya gitu. Justru nggak ada informasi apa-apanya di situ. Detailnya itu adanya di kitab tafsir, dan lebih detail lagi adanya dalam kitab fikih. Nah, kalau fikihnya kemudian dicoret, tafsirnya dicoret, kembali pada Departemen Agama, ya jadinya ya kayak tadi ibu-ibu itu, dia bilang apa? Jilbab tidak wajib. Kenapa? Karena terjemahannya bunyinya hendaklah. Hendaklah gitu. Ini kan pemahaman yang sangat ngawur. Ibarat kata ya, teknologi kita sudah sangat maju. Orang pergi kemana-mana sudah naik pesawat terbang, dia mau mundur lagi ke belakang naik ontak lagi gitu loh. Ini kan nggak benar, ya kan? Kita nih Bu, hidup udah maju, ya. Sekarang sudah zaman apa-apa online, belanja online, ya kan? Bayar tagihan online, semua online, ya. Saya masih ingat Bu, tahun 80-an kita itu baru mengenal yang namanya transfer pakai ATM. Jadi waktu itu masih BCA doang yang ada waktu itu. Punya kartu ATM, masukin di mesin ATM, terus kita bisa bayar rekening listrik, ya kan ya. Kalau sekarang pasti kita udah melakukan itu semua, tapi di awal-awal adanya itu baru bisa mencet kirim rekening listrik itu selesai dan keluar struknya. Sama bapak saya dimarahin habis-habisan. Saya disuruh bayar rekening listrik, saya bayar pakai ATM, itu dimarahin. Kenapa? Bayar kok pakai mesin katanya gitu. Bayar itu langsung ke kantor PLN. Lah di kantor PLN kan ngantri dari pagi sampai sore, ya kan? Ini udah ada teknologi yang maju. Saya pakai segitu Pak, itu diomel-omelin, disuruh bayar lagi dari luar gitu katanya. Ya kalau zaman segitu wajar. Bapak saya hidup di zaman tidak ada internet, tidak ada jaringan ATM, begitu kan? Jadi ngelihat ATM itu masih aneh. Dia bilang, emang nih struknya berlaku, dalam arti bisa diakui bahwa adalah sebuah pembayaran. Saya bilang, iya, memang begitu teknologinya sekarang. Dia nggak percaya, gitu. Jadi bulan-bulan besoknya saya nggak dipercaya lagi untuk bayar rekening listrik. Ya, disuruh yang lain, yang mau ngantri di kantor PLN dari pagi sampai sore, gitu kan. Saya bilang, ini udah pembayaran yang sah juga, tertulis di sini pembayaran yang sah, gitu. Nah, tapi kalau hari gini masih ada yang mau ngantri di kantor PLN, itu kan bego banget gitu loh, ya kan, kebangetan bego. Ya kenapa? Ya kan pakai titik-titik selesai, terbayar lunas. Cuma begini doang pakai handphone sambil kita nongkrong di atas WC kan gitu sebenarnya kan, bayar listrik, bayar apa semua udah selesai gitu loh. Kalau hari ini masih ada yang pengen kayak gitu juga, ya nggak apa-apa sih, cuma mundur berapa abad itu namanya kan gitu ya. Nah maksudnya begini, Al-Quranul Karim itu sudah dijabarkan oleh para sahabat, sudah dijelaskan sangat detail dan ditulis dalam kitab tafsir, ditulis lagi dalam kitab fikih, sudah detail banget. Hari gini ada yang bilang buang itu semua, balik pada Quran. Ini kan mundur namanya, mundur ke belakang. Emang ente siapa? Ya bisa nafsirin Quran sendiri? Emang waktu turun ayat itu ente ada di situ? Kan enggak, gitu kan? Emang kita jadi saksi bagaimana Jibril menurunkan ayat Quran? Emang tahu waktu itu maksudnya ayat ini maksudnya apa dan sebagainya? Enggak. Yang tahu kan ya para sahabat, ya kan? Para sahabat yang hadir saat itu yang tahu, dan enggak semua sahabat tahu. Yang hadir saja yang tahu, yang tidak tahu ya diajarin sama yang udah tahu, gitu ya. Nah nanti para sahabat mengajarkan kepada tabiin, atau tabiin terus sampai kepada para fuqaha, imam mazhab yang 4 itu. Dan sekarang kita belajar tuh udah dengan segala perspektif yang luas, yang dalam. Nah kita belajar Quran tuh ya lewat mereka, lewat jalur yang benarnya gitu, bukan kita ngarang sendiri. Maka kesimpulan dari kajian kita siang hari ini adalah ya jangan buang pendapat para ulama itu. Ya justru itu intinya.
Kalau cuma Quran dan Sunnahnya kita juga punya banyak mushaf ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada di rumah banyak, bahkan bisa kita download di Android di mana. Tapi itu kan seperti begini, seperti kita nih keledai yang memanggul kitab-kitab gitu ya, kal himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab, cuman kitabnya nggak bisa dibaca sama keledai. Oh, namanya keledai kagak paham gitu loh. Nah kita ini ibarat keledai ya, kalau cuman tafsir cuma mushaf Al-Quran di Android kita ada gitu. Kalau cuman hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim di Android kita ada. Tapi penjelasan lebih detailnya di mana? Yang waktu itu Nabi menerima wahyu dan dijelaskan kepada sahabat itu di mana adanya? Ya adanya di kitab-kitab tafsir gitu. Lebih detailnya adanya dalam kitab-kitab fikih, tertulis dengan baik. Nah permasalahannya adalah banyak orang nggak tahu jalan ceritanya bagaimana, main hajar aja, udah buang pendapat ulama. Dia pikir itu pendapat ulama itu ngarang sendiri. Enggak, justru itu warisannya itu yang penting, penjelasannya itu yang kita tuh nggak semua orang tahu penjelasannya. Nah itulah hadirin jamaah sekalian. Jadi jangan dibuang penjelasan para ulama itu. Justru kita kita pegang, kita pelajari, dan mempelajari juga nggak mudah ya. Nah, perlu waktu. Para sahabat itu juga nggak ujuk-ujuk langsung jadi orang yang ahli dalam Al-Quran. Kalau mereka nggak kemudian tiap hari bareng sama Nabi, ya nggak juga. Ya sahabat itu jumlahnya banyak loh, ada 124.000 orang. Tapi yang ahli tafsir, yang ahli Al-Quran, yang ahli tentang hukum-hukum yang ada di Quran dan hadis itu nggak seberapa. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, cuma sekitar 130-an orang aja yang betul-betul dikader oleh Nabi, dan memang mereka punya kapasitas. Ada nih dikader tapi nggak punya kapasitas, mental, baru 2 hari udah kagak kuat gitu. Tapi ada yang memang dia potensinya bagus, orangnya rajin sungguh-sungguh, dikader sama Nabi jadi gitu. Nah tapi yang jadi itu nggak banyak, cuma 130-an, padahal jumlahnya 124.000. Banyakan yang nggak jadinya daripada yang jadinya. Itu sahabat. Nah gimana kita? Ya kalau nggak belajar ya gimana pintar? Belajar di fakultas kimia, tiba-tiba jadi ustaz gitu, dan ngajar dan mengatakan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Semua orang disalahin, yang benar dia doang. Nah dia aja nggak pernah belajar gitu, nggak pernah belajar ilmu hadis, nggak pernah belajar ilmu tafsir, nggak pernah belajar usul fiqh, nggak pernah belajar apa. Belajarnya umum, ilmunya cuma dari bagi-bagi, dari sharing-sharing kanan kiri, dari share dari grup sebelah gitu. Grupnya aja cuma sebelah gitu loh. Mana bisa dapat ilmu yang benar? Nggak ada gurunya, cuma dari baca-baca doang, browsing-browsing doang gitu loh. Padahal kan ilmu itu adanya bukan di browsing, ilmu adanya di mana? Ya di kitabnya. Nah, tapi nggak mentang-mentang ada kitabnya bisa kita baca. Enggak. Orang nggak bisa jadi dokter hanya gara-gara dia camping di perpustakaan FKUI. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di mana, di Depok itu punya perpustakaan, isinya tuh buku-buku kedokteran. Kita camping lah 3 bulan di perpustakaan itu, jangan pulang-pulang, kita bacain semua. Selesai camping 3 bulan, bisa nggak kita makan? Saya dokter loh, suruh baca tuh semua, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Emang ngerti maksudnya apa di dalam buku itu? Ya enggak. Daftarlah ke UI, kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya tahu diri lah gitu. Emang bukan calon dokter gitu kan. Kalau emang pinter daftar ke FK UI, kalau keterima ya kuliah yang rajin, ada dosennya, ada silabusnya, ada kurikulumnya, masuk lab ya kan, bedah mayat dan sebagainya. Kalau beruntung 6-7 tahun kemudian ya jadilah sarjana kedokteran S1 FKUI gitu ya. Nah, tapi nggak langsung bisa tiba-tiba ujung-ujung saya jadi dokter, ntar dulu, praktek dulu, koas dulu dan sebagainya, baru bisa jadi dokter. Itu pun baru dokter umum, belum jadi dokter kanker, jadi dokter kandungan, dokter jantung, enggak. Ntar dulu itu masih ada kuliahnya lagi, panjang lagi. Ya bisa jadi keluar negeri kemana-kemana kan gitu ya, proses gitu. Lah ini enggak, cuman numpang lewat di kampus UI, ya kan, masuk dari pintu depan keluar pintu belakang, dibilang UI udah saya lewatin, emang udah lewat. Tapi nggak bisa ngaku-ngaku jadi dokter, ngaku-ngaku jadi ahlinya dan sebagainya. Enggak, kuliah dulu yang benar. Nah hari gini ya banyak orang ngaku ahli hadis,
Saya ahli hadis, yang tersisa di dunia ini tinggal saya doang, gitu loh. Terus yang paling benar cuma saya, yang lain salah semua, gitu loh. Kita tanya, ente pernah kuliah hadis di mana? Enggak pernah sih, cuma baca-baca aja di perpustakaan. Orang cuma kerjanya duduk di perpustakaan, kok tiba-tiba jadi ahli hadis dari Hong Kong, gitu. Nggak bisa, gitu. Cuman ya biasa, yang namanya dokter itu kurang terkenal dibandingkan dengan klinik Tongfang. Nah, kalau klinik Tongfang itu memang, wah, kemana-mana, iklannya di TV tiap hari, Pak. Gitu kan, maka orang berduyun-duyun untuk berobat ke klinik Tongfang, ya. Dan biasa namanya, ya tukang obat kan ya, murah lah, 10.000, 20.000 menyembuhkan semua penyakit, kanker apa semua bisa disembuhkan dengan obat saya ini. Yang ketipu udah banyak, yang lagi dalam proses mau ditipu lebih banyak lagi, gitu kan. Iyalah, biasa begitu kan. Nah, kita gitu juga. Umat Islam di Indonesia itu haus agama, hausnya tuh haus banget. Namanya orang udah haus, apapun diminum, gitu kan. Nggak penting ini sehat, nggak sehat, dan pokoknya semua diminum. Air laut pun kalau perlu diminum, gitu. Tidak menghilangkan dahaga, malah tambah haus, kan gitu ya. Namanya juga orang udah kebelet, kemecer, pengen segera bisa menghilangkan rasa hausnya. Di Indonesia, siapapun yang ngaku sebagai ustadz, ya orang pada belajar sama dia. Walaupun dia bukan ustadz, walaupun dia bukan ahli agama, gitu. Walaupun dia bukan orang yang ahli di bidang itu, tapi ya pokoknya apalagi udah ada gelar LC di belakangnya, wah itu jaminan mutu lah ya. Ustadznya LC loh, gitu kan. Dia nggak tahu LC itu cuma gelar S1 di Timur Tengah untuk semua fakultas dan semua jurusan, itu S1-nya LC, gitu, ya kan. Dan itu pun tidak resmi juga. Nah, saya dulu punya guru agama, ya, yang apa-apa saya nanya sama beliau karena saya pikir, woi, keluaran dari Saudi, LC, gitu kan. Apa-apa saya nanya sama dia dan dia selalu jawab. Wah, dan saya pikir orang ini pintar banget, gitu. Tapi ketika saya udah kuliah dan saya udah LC juga, gitu, kebalikan. Beliau yang banyak nanya sama saya. Saya bilang, apa nggak kebalik, Ustaz? Kan saya selama ini nanya sama antum, gitu. Enggak, dulu saya LC, si LC. Tapi kan saya kuliahnya fakultasnya apa? Jurnalistik, gitu. Lah, LC itu bukannya syariah, gitu. Enggak, saya jurnalistik, ya belajarlah jurnalistik, baca-baca aja. Maka jawaban-jawaban saya sebenarnya dari baca-baca aja. Menangnya cuma satu, bisa bahasa Arab dan saya enggak, gitu doang, gitu kan. Nah, tapi belajar secara seriusnya enggak juga. Makanya sekarang dia udah tobat dan kalau nanya ke saya kenapa? Ini dulu murid saya, terus sekarang jadi guru saya. Kenapa? Oh, dia yang belajar beneran, gitu. Dan itu biasa-biasa aja, nggak usah terlalu heboh juga. Dulu banyak orang yang, anak saya itu ya, pertama kali mengenal komputer, Windows, Office dan sebagainya, saya yang ngajarin, gitu. Saya yang ngajarin. Sekarang saya belajar sama dia, ya kan. Ketika ada virus dan sebagainya, ini beresin nih, gitu kan. Itu yang guru yang mana, yang murid yang mana? Ya tergantung. Yang belajar terus yang mana, kan gitu ya. Nah kalau saya ya tahunya awal-awalnya aja. Setelah itu kan ilmu saya nggak berkembang. Nah gitu. Sementara anak saya, wah dia tiap hari update terus gitu kan. Jadi kalau ada masalah dia bisa selesaikan, saya juga bingung ilmunya dari mana sih dapat nih gitu ya. Tapi kan dia terus belajar terus. Nah begitu juga. Dulu banyak ustadz yang gelarnya LC itu udah kita anggap udah pintar banget gitu kan. Padahal lama-lama ketahuan, oh ternyata ilmunya cuma sampai di situ doang. Nah nggak apa-apa, kita tetap hormati gitu kan. Selama dia masih ikhlas mengajarkan ilmu agamanya, silakan aja. Tapi, nah ada tapinya, jangan kemudian yang ilmunya berhenti sampai di situ, kemudian menganggap dia akan menjadi guru selama-lamanya. Enggak, ilmunya udah kelewatan, gitu, udah kelewat dengan murid-muridnya yang baru. Dan jangan merasa dirinya udah paling benar sendiri, yang lain salah semua. Jangan seperti guru silat lah, gitu kira-kira. Kalau dia punya murid, ya, itu muridnya nggak diajarin semua jurus, disisain berapa jurus. Takut muridnya kualat, ya, nanti dia kalah sama muridnya, gitu ya. Nah kalau guru yang benar tuh nggak begitu, justru makin muridnya makin pinter, ya gurunya kemudian jadi murid dari mantan muridnya, gitu ya. Nah maksud saya begini, di kita banyak orang yang sudah berjasa menghidupkan majlis taklim, menghidupkan pengajian di mana-mana dengan ilmu yang apa adanya. Dia sudah ikhlas, itu kita ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsira. Tapi kalau ilmu ente udah berhenti sampai situ, jangan maksakan diri bahwa yang paling benar cuma ente. Akan lahir lagi murid-muridnya
yang lebih pintar lagi dalam ilmu hadis, dalam ilmu fikih, dalam ilmu syariah dan seterusnya, gitu kan? Sehingga kebalik nanti, yang dulunya jadi guru-guru kita, lama-lama jadi murid kita. Nah, dengan syarat kitanya belajarnya terus, ya, tidak pernah mengenal kata menyerah dan berhenti. Jamaah sekalian, kita selesaikan ini sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin lebih memperdalam apa yang tadi saya sampaikan. Kiranya ini waktunya untuk tanya jawab, ya. Ada yang mau bertanya dari para jemaah pria itu? Ustaz, nama saya Delon. Saya mau tanya, tadi kan kita nggak boleh meninggalkan ulama. Masalahnya kan kita akses untuk bisa belajar terus terhadap ulama-ulama itu juga masalah waktu atau jalan atau yang lain. Apakah belajar dengan video kan sekarang ada YouTube, belajar via video itu bagian dari belajar sebenarnya nggak, atau memang harus datang ke kajian untuk mendapatkan bahwa tadi kan wahyu itu benar-benar harus dari suara. Menurut saya kan juga kalau video kan juga suara juga, gitu. Makasih Ustaz. Ya gini aja, kita bisa nggak ya jadi dokter hanya dengan nonton Dr. Oz di TV? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Tapi kalau nambah-nambah ilmu, nambah wawasan bisa. Jadi kalau yang antum maksud adalah sekedar nambah wawasan, baca buku, ya kan, kemudian nonton di YouTube, semua itu semua nambah wawasan pasti. Tapi apakah antum berhak mengatakan saya ini ahli syariah, saya ini ahli hadis, kebenaran itu di tangan saya dan yang lain salah semua? Bisa nggak bilang begitu? Ilmunya cuma boleh nonton dari YouTube doang? Nggak bisa, gitu kan? Harus kita untuk jadi dokter ya daftar ke fakultas kedokteran, ya kuliah yang benar gitu, ya kan? Kita ini mau ngomong saya ini ahli hadis gitu ya. Pertanyaannya cuma sederhana, ente ahli hadis, berapa banyak profesor dalam ilmu hadis yang sudah ente belajar kepada beliau? Berapa banyak guru ente dalam bidang hadis? Sebutin, nggak usah banyak-banyaknya, 12 kan gitu. Nah kalau nggak bisa nyebutin ya ente nggak usah ngaku-ngaku sebagai ahli hadis gitu loh. Jadi ada dua sisi ya, satu sekedar nambah-nambah wawasan itu oke. Tapi kalau mau jadi orang expert di bidangnya ya nggak bisa cuman begitu doang. Ya harus kuliah. Saya nih ngaku-ngaku sebagai ustadz ya, ngejawabin pertanyaan orang tentang ilmu fikih. Ya saya kuliah dulu Pak. Kuliahnya nggak gampang. 2 tahun kuliah tuh cuma belajar bahasa Arabnya doang. Di Iqdad Lughawi 2 tahun. Selesai itu saya nggak bisa langsung masuk S1. Saya masih harus nambahin dulu namanya program takmili. 1 tahun, jadi 3 tahun saya udah buang umur untuk memperdalam basicnya bahasa Arab. Kenapa? Karena semua rujukan itu semua bahasa Arab, kan gitu ya. Jadi nggak bisa ada orang ngaku-ngaku ahli agama, tapi bahasa Arab kagak bisa, buang aja ya kayak gitu, kagak ada gunanya. Kenapa? Menghayal dia, gitu kan. Terus begitu udah 3 tahun, baru saya masuk fakultas syariah. Nah di situ saya ketemu dengan profesor, doktor, ahli dalam bidang ilmu syariah, dalam bidang ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu usul dan sebagainya. Itu pakai belajar, pakai nangis-nangis, pakai ujian, pakai kagak lulus, ya kan, pakai diomel-omelin gara-gara telat. Semuanya itu proses manusiawi. Nah 8 semester itu selesai, ya saya baru sekedar S1. Kalau pada saat itu kemudian saya berhenti nggak ngapa-ngapain atau saya kerja di bidang yang lain, misalnya jadi pengerah jasa tenaga kerja ke Saudi Arabia, ya ilmu saya berhenti sampai sekian, mati, selesai. Nah saya harus meneruskan lagi kuliah S2, S3 dan selalu aktif dalam mengupdate ilmu. Jangan dikira ya dokter itu dia tuh pinternya cuman ketika dia kuliah. Enggak, dokter tuh harus baca terus jurnal kedokteran, kesehatan dan sebagainya agar update terus obat terbaru apa, penyakit terbaru apa, dia harus update terus. Kalau ada dokter kemudian dia berhenti jadi dokter dan jualan biasanya itu ya apa namanya asuransi gitu ya udah ilmunya nggak berkembang gitu, nggak bisa berkembang. Jadi ada dua sisi ya. Kalau kita mau jadi dokter, kita kuliah yang benar, yaitu kan di bidangnya, dan baru boleh ngajar. Tidak boleh ada orang ngajar di fakultas kedokteran kecuali dia dokter, dia pernah S1, dia pernah S2 di situ, baru dia boleh ngajar gitu loh. Nah ini kan yang kita saksikan di mana-mana, enggak, dia nggak pernah kuliah di situ, tapi dia ngajar mata kuliah itu.
Ini kan cilaka 12 gitu. Nah masyarakat kita awam nggak tahu, yang penting LC aja gitu. Udah dia sedot aja begitu kan. Dia nggak tahu ilmu apaan yang diajarin gitu. Ilmu nggak jelas, nggak ada rujukannya, nggak diakui oleh semua universitas di dunia gitu. Tapi ngetop karena bukunya laris gitu. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita. So kalau cuma sekedar mau nambah-nambah wawasan ya cukup dengan YouTube, cukup dengan apa dan sebagainya. Tapi kalau mau yang pro ya, yang profesional maksudnya ya memang harus kuliah yang benar. Baik, ibu-ibu ada mau nanya ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Pak Ustadz mengenai Rasulullah SAW yang umi nggak bisa membaca itu, artinya apakah tidak bisa membaca beneran? Padahal Rasul itu kan cerdas, pintar. Apakah artinya ayat tersebut adalah mutasyabihat, jadi nggak bisa membaca tanda kutip situasi saat itu, bukan yang nggak bisa baca yang kita maksud seperti pada umumnya itu, apakah seperti itu? Atau itu sebetulnya ayat mutasyabihat, membaca tanda kutip itu? Satu itu. Nomor dua, kalau saya mendengarkan YouTube itu juga untuk menambah wawasan dan datang ke kajian langsung juga. Jadi walaupun kita lihat YouTube bisa menambah wawasan dan kolbunya juga semakin bisa taat gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi bukan yang ahli hadis-hadis itu, tapi hanya untuk menambah wawasan dan menambah ketaatan gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, keumian Nabi Muhammad itu memang sudah panjang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah yang dimaksudkan ummi di sini adalah buta huruf, bagaimana kita kenal buta hurufnya tidak bisa baca atau mengeja tulisan gitu ya, dan tidak bisa menuliskan apa yang diucapkan, ataukah buta huruf seperti yang tadi Ibu maksud dalam tanda petik tidak bisa membaca situasi dan sebagainya. Itu perdebatannya panjang lebar Bu. Kalau kita bahas insya Allah sampai imsak nggak selesai ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau boleh saya simpulkan, pendapat saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, bisa benar dan besar kemungkinannya salah, gitu ya. Ngaku aja dari awal. Begini, di zaman itu di Jazirah Arabia, memang budaya baca tulis itu tidak terlalu dibutuhkan, Kenapa? Ini unik. Karena bangsa Arab itu punya kelebihan, mereka punya alat perekam di otaknya itu super canggih, alat perekam di dalam otak. Jadi begini, orang Arab itu biasa menghafal bait-bait syair, ya bait syair itu sekali dengar langsung hafal, gitu. Padahal baitnya itu enggak pendek, 200 bait. Sekali dengar dia langsung hafal. Itu ciri khas orang Arab. Terbiasa mereka menghafal itu. Nggak tahu itu memang keunikan gitu. Dan boleh jadi banyak pengamat yang mengatakan boleh jadi kenapa Allah memilih bangsa Arab sebagai bangsa yang mewakili representasi dari umat manusia sedunia, diturunkannya wahyu kepada mereka itu karena salah satunya itu. Jadi buat bangsa yang sudah punya kemampuan menghafal sekian banyak, mereka nggak perlu menulis. Ini kan Ibu pegang catatan nih. Saya tanya, kenapa Ibu nyatet tulisan saya itu kenapa? Takut lupa. Iya kan? Takut lupa, maka ditulis gitu. Tapi saya punya teman ya, dia tuh otaknya memang canggih banget. Kalau dosen nerangin, dia nggak pernah nyatet. Saya nyatet. Wow, gitu, nyatet banyak. Tapi giliran ujian, dia bisa jawab semua dan saya kalau nggak nyontek nggak bisa. Gitu. Jadi memorinya dia cukup besar barangkali ya. Jadi sekali dia dengar dosen itu ngomong gitu ya, ya udah itu yang dia keluarkan dan itu melekat abadi. Jadi buat apa nyatet gitu loh, kalau dia udah bisa hafal semua. Nah, makanya jamaah sekalian, muazzin kita ini kalau azan, saya nggak pernah lihat dia pegang catatan. Kalau azan itu nggak pernah saya lihat dia pegang catatan. Kenapa? Udah hafal, buat apa lagi dicatat gitu loh, ya kan? Nggak ada tuh teks azan gitu, nggak ada. Kenapa? Karena udah hafal.
gitu. Orang kalau udah dengan mudah menghafal, maka dia nggak perlu mencatat, gitu loh. Nah, bangsa Arab, gitu ya, dikatakan ummi itu tidak bisa baca tulis, maksudnya bukan tidak bisa. Mereka tidak butuh baca tulis itu, karena dihafal dengan mudah, gitu. Buat apa lagi ditulis, gitu kan? Kayak zaman kita sekarang. Kalau di kelas, ya, saya tulis nih bukan tulis, wow panjang gitu kan. Zaman dulu murid-murid saya itu buka buku, dia tulis satu-satu. Zaman dulu Bu, zaman sekarang dia maju aja ke depan dipotret, cekrek, nah, udah selesai. Kalau emang bisa dipotret, kenapa dicatat, gitu kan? Sederhana kan? Nah gitu. Nah kuliah gitu juga. Udah nggak perlu nyatat sekarang, bawa aja MP3, taruh di meja dosen, nah udah kan. Kalau bisa direkam, kenapa harus dicatat gitu loh. Nah jadi ini kamera video ini juga gitu, ini membuat kita nggak mau nyatet nih. Kenapa? Udah bisa direkam, ngapain dicatat? Jadi kita nih ummi, ya, nggak nyatet nggak apa gitu kan. Dan kemampuan menghafal itu luar biasa. Jadi saya tidak menganggap bahwa keummian Rasulullah, kalaupun mau diterjemahkan bahwa ummi itu tidak bisa baca tulis, itu bukan sebagai aib, tapi justru sebagai keunggulan, unggul gitu loh. Buat apa nulis gitu loh, ya kan? Saya masih ingat Bu, waktu SMP kalau guru kosong nggak ada, guru ninggalin catatan. Ini buku cetak, disuruh ketua kelas tolong tulis di papan tulis, lalu anak-anak suruh nyalin gitu loh. Zaman SMP Bu, ingat banget saya suruh nyalin buku cetak, suruh nyalin gitu loh. Kalau zaman sekarang suruh nyalin, mana? Potret aja cekrek, udah selesai kan jadi gitu. Nah jadi keummian itu kalau dalam pandangan saya pribadi, wallahualam ini benar apa enggak, mengingat kondisinya di zaman itu bukan aib, malah itu malah kemajuan atau keunggulan bangsa Arab. Mereka tidak butuh catatan, tidak butuh menulis, karena kemampuan otak mereka melebihi dari orang yang butuh mencatat gitu. Kayak teman saya tadi, kuliah nggak pernah bawa buku catatan, tapi kalau ujian dia nomor 1. Kenapa? Otaknya lebar. Kalau gitu otaknya sempit, jadi harus dicatat. Itu pun hilang dulu catatannya atau salah nyatetnya. Nah kalau dia benar, itu kira-kira Bu ya. Ini pandangan saya pribadi. Jadi seandainya pun penafsirannya adalah Nabi itu tidak bisa baca tulis, itu tidak dalam konteks bodoh, gitu. Tapi dalam konteks memang tidak butuh menulis atau membaca. Cukup dengan dan di zaman itu kan nggak ada perpustakaan Bu, nggak bisa browsing juga, bisa baca tuh kalau nggak ada yang dibaca buat apa juga. Ya di negeri Arab tuh nggak ada perpustakaan zaman segitu, ya kan? Tapi yang namanya berpikir cerdas, maju dan sebagainya udah pasti gitu. Cuman tidak ada budaya menulisnya saja gitu. Baik, ada lagi atau sudah cukup? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khalid. Mohon penjelasan Ustaz. Ada hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Ya. Nah, pertanyaan saya, kadang-kadang bobot yang dhaif ini malah jadi sahih. Kira-kira penerapan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana posisi yang dhaif gitu. Orang menganggapnya kadang yang dhaif menjadi hal yang sahih kayak gitu betul. Contohnya gimana? Maksud saya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh siapa itu menjadi dhaif dan menjadi bahan bahan referensi yang sangat melekat sekali gitu. Apakah itu juga harus dijalankan seperti hadis-hadis sahih gitu? Oh, maksud Bapak banyak di masyarakat orang menjalankan agama yang landasannya cuma hadis dhaif. Iya. Ternyata itu dibuka banget gitu ya. Sementara yang sahih biasa-biasa aja gitu ya. Ya memang itu biasa lah ya. Di mana-mana begitu. Masyarakat kita itu jangankan yang dhaif lah, yang tidak ada hadisnya pun itu kuat banget. Iya. Ya, saya nggak ngomongin yang dhaif ya. Yang tidak ada hadisnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini nih Idul Adha kita ini. Ya. Banyak sekali loh tradisi-tradisi yang tidak ada rujukannya di masa Nabi, yang sekarang tuh jadi kayak akidah gitu loh. Ya, contoh yang gampangnya nih Pak ya.
hampir semua masjid di Indonesia itu rata-rata menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Dan untuk itu maka masjidnya 10 hari sebelum Idul Adha dipenuhi dengan sapi, kambing, dan kotorannya. Maka setiap kali kita masuk masjid itu kita mencium bau busuknya, gitu ya. Emang ada hadisnya bahwa masjid diubah jadi kandang? Enggak ada, enggak ada. Di masa Nabi itu penyembelihan hewan kurban tidak dilaksanakan oleh DKM, gitu. Tidak dilaksanakan oleh DKM, enggak ada rujukannya itu. Tapi itulah tradisi kita. Hampir semua DKM itu melaksanakan penyembelihan, dan dilaksanakan penyembelihannya di halaman masjid. Dan selama berapa hari sebelumnya masjidnya berubah jadi kandang kambing, gitu kan? Nah itu tradisi, nggak ada contoh hadis. Jangankan yang sahih, yang dhaif juga nggak ada, yang palsu juga nggak ada. Nah, termasuk budaya maaf-maafan. Ya, ini kan sekarang banyak nih Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, gitu ya. Hari Arafah, hari apa? Itu kan nggak ada rujukannya juga. Ya, bukan cuma yang Idul Adha, Idul Fitri juga nggak ada rujukannya maaf-maafan. Memang ada Nabi Muhammad gitu hari raya Idul Fitri maaf-maafan sama sahabat, nggak ada. Itu budaya. Hadisnya jangankan yang dhaif, yang palsu aja nggak ada. Tapi di tengah kita, mohon maaf lahir dan batin Lebaran, wow, itu jadi kayak wajib. Apalagi datang ke rumah orang tua hari raya Idul Fitri, punya orang tua nggak datang ke rumahnya Idul Fitri, wow, jadi urusan itu, ya kan? Punya mertua nggak datang bisa dipecat kita jadi mantunya itu. Emang Nabi pernah Idul Fitri gitu pagi-pagi habis sholat id datang ke rumahnya Abu Bakar, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa ya Rasul? Enggak, mau sungkem gitu. Abu Bakar itu mertuanya Nabi loh, gitu. Tapi belum pernah Nabi itu sungkem di hari raya, gitu. Atau misalnya Umar, gitu. Umar juga mertuanya Nabi, tapi Nabi pernah cium tangan kepada Umar di hari raya Idul Fitri. Ini lagi Lebaran, mohon maaf lahir batin ya bapak mertua, itu nggak ada, gitu. Pulang kampung, nah itu lebih nggak ada lagi. Nabi itu nggak pernah selama 10 tahun di Madinah itu kok pakai acara pulang kampung hari raya Idul Fitri, THR, takbir keliling, itu semua budaya. Nggak ada hadisnya, nggak ada dasarnya. Jangankan yang dhaif, yang palsu aja nggak ada. Tapi buat masyarakat kita, coba aja bikin fatwa haram pulang mudik, ngamuk orang sejagat. Jangankan yang Islam, yang kafir juga ngamuk gitu, nggak boleh pulang mudik, ngamuk dia, gitu kan? Nah, jadi kalau Bapak tanya, kok banyak ya hadis dhaif itu dipakai oleh masyarakat? Saya malah menambahkan, jangankan yang dhaif gitu, yang palsu dan yang nggak ada hadisnya pun itu jadi dasar hukum. Nah, panitia kurban sekarang ini itu malah lebih parah lagi, Pak. Mereka memposisikan diri sebagai amil kurban. Amil. Kalau amil zakat kan berhak ya mendapatkan bagian 1/8 dari hewan dari zakat. Nah ini amil kurban juga tiba-tiba ujuk-ujuk merasa berhak juga sekitar 1/8 dari hewan kurban. Makanya dijual-jual itu kulitnya apa dan sebagainya gitu kan. Kan lu punya panitia gitu ya. Nah ini jangankan hadis yang dhaif, yang palsu aja nggak ada itu tradisi kita dan memasyarakat. Nah ini problematika besarnya kita adalah bagaimana menjelaskan duduk persoalannya mana yang syariah dan mana yang tradisi. Nah tidak semua tradisi itu harus bertentangan dengan syariah, banyak juga. Ya kalau orang Lebaran mau datang ke rumah neneknya masa nggak boleh, ya kan? Itu kan tradisi, nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada yang mewajibkannya juga. Tapi kalau ya kita mau ngerjain dan itu tidak ada yang bertentangan syariah, ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cuman masyarakatnya kan harus dicerdaskan dulu, dijelaskan dulu bahwa ini adalah syariah, memang betul-betul ada perintahnya dari Nabi. Kalau yang itu tradisi kita, budaya. Mau pakai silakan, nggak pakai nggak apa-apa, gitu kan? Nah ini yang perlu kita terangkan dulu secara pelan-pelan. Nah sambil berjalan, sambil belajar ya nanti sedikit-sedikit kita ajarin juga. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis apa dan sebagainya gitu ya pelan-pelan. Dengan pendekatan yang lebih ilmiah itu, insya Allah nanti dengan sendirinya masyarakat jadi tahu, oh ini ternyata nggak wajib, oh ini ternyata sunnah saja, oh ini ternyata budaya saja, oh ini apa gitu kan. Dengan pendekatan yang persuasif gitu, pendekatan yang ilmiah, bukan yang ujuk-ujuk langsung debat gitu kan. Nah kalau begitu nanti emang orang nggak suka lah, siapapun nggak suka kalau selama ini dia melakukan itu tiba-tiba dibilang, wih bid'ah tuh nggak pernah ada jalannya, nggak pernah ada dasarnya. Nah, kita ngamuk biasanya kalau udah kayak gitu. Tapi kalau pelan-pelan gitu ya diajarkan, insya Allah
lama-lama orang akan kembali ke jalan yang benar juga lah. Ibu-ibu yang pakai jilbab di mana-mana itu, ya sekarang kan marak banget ya. Saya kalau ngisi pengajian di kantor-kantor gitu ya, itu perkantoran udah kayak pesantren aja, itu kayak majelis taklim kaum ibu gitu ya. Datang pagi bererok, karyawati-karyawati itu jilbaban semua. Itu nggak ada di zaman tahun 80-an tuh orang ke kantor pakai jilbab, itu pasti dicegat sama satpam. Pengajian bukan di sini bu, sono jauh, ini mau kantor gitu kan, zaman segitu. Tapi dengan istilahnya dengan mengaji, dengan dakwah, dengan pelan-pelan lama-lama juga pada sadar juga. Jadi mengajarkan kepada masyarakat itu memang tidak mudah, tapi butuh kesabaran, butuh keuletan, pelan-pelan kita luruskan sedikit-sedikit lah gitu ya. Ibarat orang keseleo tuh bu ya, itu nggak bisa main hajar aja beletak, tuh bisa patah tulangnya. Diurut pelan-pelan ya kan, diurut pakai minyak itu pelan-pelan, nanti besok urut lagi, besok pelan lagi, urut lagi, lama-lama bisa kembali dengan sebaik-baiknya. Cukup ya? Nggak ada lagi pertanyaan kan? Oh, mau nanya lagi? Silakan bu. Mana tadi mikrofonnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, mau tanya nih, Ustaz, sebenarnya kita mau bedain ulama yang baik atau yang benar atau yang paham dengan pertanyaan kita. Misalkan Ustaz kan paham akan fikih, kita bertanya pada Ustaz yang paham fikih. Tapi kan sekarang banyak Ustaz-Ustaz di TV gitu misalkan, kalau ditanya masalah fikih atau masalah yang lainnya, mereka itu semuanya paham untuk menjawabnya. Sebenarnya ada nggak sih ustadz atau ulama yang jika ditanya, maaf saya tidak tahu jawabannya karena ilmu saya belum atau tidak belajar di bidang itu gitu loh. Ya kalau dia memang misalnya gini bu ya, kalau dokter itu spesialis, misalnya spesialis apa nih? Spesialis jantung gitu ya. Itu kalau ditanya tentang bagaimana ya HPL, hari perkiraan lahir bayi saya, dia pasti bilang, waduh maaf saya bukan dokter kandungan, saya dokter jantung. Itu kalau emang dia dokter jantung beneran, pasti jawabannya begitu. Ini bukan bidang saya, ya karena dia dokter bidang jantung. Kalau ditanya jantung dia jawab. Tapi kalau tanya ini kutil ini diapain enaknya nih gitu ya, wah itu mah lain lagi, ada dokter kulit gitu misalnya. Kalau dokter spesialis jawabannya begitu, tapi kalau tukang obat biasanya dia jawab semua. Gitu. Ciri khasnya itu begitu. Kalau tukang obat dia jawab semua, gitu kan? Bener nggak bener nomor 2, yang penting tampil dulu, biar tekor asal nyohor, gitu. Nah, kesalahannya memang agak susah nih. Siapa yang mau kita salahin ya? Apakah pengurus panitia yang undang, gitu ya? Atau jamaahnya? Atau si ustadznya? Mungkin sharing lah, tiga-tiganya salah. Jadi begini, saya sering diminta ceramah, ya. Begitu saya datang, disodorin sebuah judulnya itu nggak sesuai dengan bidang saya. Ya sebutlah misalnya judulnya tentang kebersihan hati, gitu ya. Itu saya bilang sama panitia, ganti ustadz, gitu ya, atau ganti judul. Saya bilang, iya, ganti ustadz maksudnya apa? Saya bukan bidang itu, gitu.